Pernah gak sih kalian ngebayangin sebelumnya kalau kota sebesar Los Angeles bisa terbakar habis-habisan, di mana ribuan orang harus mengungsi dan berbagai kawasan elit serta rumah-rumah mewah habis terbakar dilalap oleh api. Sampai akhirnya nih muncul teori-teori konspirasi yang gila dan cukup mind-blowing. Apa benar semua ini pure kecelakaan yang disebabkan oleh faktor alam, atau memang ada yang lagi disembunyikan? Stay tune terus karena kita bakal bongkar selengkapnya only here on Set the Expose. Oke guys, sebelum gue bahas kasus kebakaran yang terjadi di Los Angeles, gue mau ingetin kalian nih buat jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalain juga nih tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seru kita yang lainnya. Oke, sebelum masuk ke teori pembahasannya nih, gue mau jelasin sedikit kenapa wildfires atau kebakaran hutan bisa terjadi di Los Angeles. Kalau ngomongin secara geografis nih, LA ini emang memiliki cuaca yang cukup kering nih, atau bisa dibilang super kering. Nah, kekeringan yang ekstrim ini bikin tanah dan tanaman yang ada di wilayah tersebut jadi lebih mudah terbakar. Ditambah lagi nih, di daerah tersebut emang lagi ada angin Santa Ana yang ngebawa udara kering dari gurun California ke wilayah Los Angeles dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Nah, hal ini yang bikin api lebih cepat menyebar ke berbagai wilayah. Belum lagi nih, perubahan iklim malah menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kebakaran saat itu. Karena dengan suhu yang lebih panas dan curah hujan yang saat itu lagi nggak menentu, bisa meningkatkan frekuensi kebakaran. Kebakaran pertama kali dilaporkan pada tanggal 2 Januari 2025, tepatnya di daerah perbukitan dekat Santa Monica, yang disebabkan oleh suhu yang sangat panas, di mana sudah mencapai 37 derajat Celcius dan kelembapan udaranya nih sangat-sangat rendah. Dan angin kencang dari arah Santa Ana ini juga ngebuat si api malah semakin cepat menyebar, sehingga ngebuat nih para tim pemadam kebakaran menjadi kesulitan untuk memadamkan api di wilayah tersebut. Nah, di tanggal 7 Januari 2025, apinya udah mulai menyebar nih, kebakarannya udah mulai semakin meluas dan menjangkau kawasan-kawasan perumahan mewah seperti di Pacific Palisades dan Beverly Hills. Dan saat itu situasi kebakarannya nih semakin buruk karena apinya juga udah mulai merambat ke berbagai wilayah nih, seperti di Malibu dan di San Fernando. Dimana pada pukul 22:10 PST atau waktu bagian California terjadi nih kebakaran Hearst yang menghancurkan lebih dari 50.000 hektar lahan, dan ribuan orang saat itu terpaksa nih harus mengungsi dan meninggalkan rumah mereka karena emang udah chaos banget, api udah mulai menyebar ke berbagai wilayah. Pada tanggal 8 Januari 2025 muncul lagi nih titik kebakaran baru di daerah Eaton, meliputi Altadena dan Pasadena pada pukul 18:15 PST atau waktu bagian California. Di sini keadaannya semakin parah dan mulai chaos banget karena banyak bangunan yang ludes, dari mulai rumah, bangunan-bangunan gedung, dan bahkan tempat-tempat usaha semuanya ludes terbakar oleh api.
Bahkan di saat itu udah mulai nih dilaporkan kalau ada korban jiwa. Sementara nih, tim pemadam kebakaran masih berusaha keras nih, masih bekerja keras banget buat madamin api yang gak padam-padam itu. Tapi malah cuaca yang super kering dan angin yang gak bisa diajak kompromi gitu ya, malah bikin api ini jadi semakin susah untuk dipadamkan. Sampai akhirnya nih di tanggal 9 Januari 2025 pukul 14.30 PST, kebakaran Kenneth pertama kali dilaporkan terjadi di sepanjang jalan setapak Victory Boulevard di Los Angeles. Nah, pukul 17.30 PST, kebakaran mulai meluas nih ke wilayah Calabasas dan Hidden Hills, tepatnya di bagian barat laut Los Angeles. Jadi dua wilayah ini tuh terkenal banget sebagai kawasan elit ya, karena banyak banget nih kalangan elit atau artis-artis yang tinggal di wilayah tersebut. Tapi namanya kebakaran ya, gak pandang bulu, dimana banyak rumah-rumah mewah yang hancur lebur terbakar. Gak cuma itu, fasilitas umum juga banyak yang habis karena terbakar dilalap oleh api. Dan saat itu ribuan warga juga lagi-lagi mulai dievakuasi. Gak kebayang sih, kayak udah gak kehitung lagi berapa besar kerugian yang terjadi akibat kebakaran tersebut, mulai dari properti, ekosistem, dan ekonomi. Masuk ke pertengahan bulan Januari di sekitar tanggal 20-an, udah mulai nih sebagian besar titik kebakaran di daerah Palisades dan Eaton udah mulai padam. Tapi masih ada beberapa titik nih api kecil yang lumayan susah untuk dipadamkan. Badan Cuaca Nasional atau National Weather Service juga ngeluarin peringatan nih soal angin Santa Ana yang diprediksi bakal balik lagi. Nah, ini tuh bikin resiko kebakaran tetap tinggi meskipun usaha pemadaman masih terus berjalan. Dan sampai saat ini dikabarkan kalau sekitar 27 orang kehilangan nyawa akibat kejadian ini. Gak cuma itu, lebih dari 14.000 bangunan seperti rumah-rumah dan tempat usaha hancur lebur gara-gara kejadian kebakaran ini. Situasi jadi semakin parah nih karena ada sekitar 180.000 orang yang harus atau terpaksa ninggalin rumah mereka untuk mengungsi ke tempat-tempat aman. Nah, kalau ngomongin dari segi ekonomi nih, udah jelas banget ya, kerugiannya itu nggak main-main. Karena diperkirakan nih, kerugiannya mencapai sekitar 135 miliar hingga 150 miliar US dollar. Dan ini ngebikin kebakaran ini menjadi salah satu yang paling parah dalam sejarah Los Angeles. Nah, kebakaran besar atau wildfires yang terjadi di Los Angeles ini bikin banyak teori-teori konspirasi mulai bermunculan nih di mana-mana, khususnya di media sosial. Dan gue bakal bahas beberapa teori konspirasi yang lagi rame banget nih dibahas di mana-mana. Let's break it down. Yang pertama, ada teori konspirasi yang mengkaitkan nih kebakaran di Los Angeles dengan penggunaan senjata energi terarah atau Directed Energy Weapons atau DEW yang muncul setelah beredarnya video yang nunjukin nih kalau ada cahaya terang di langit sebelum terjadinya kebakaran. Para pendukung teori ini juga percaya nih kalau cahaya tersebut merupakan bukti penggunaan DEW untuk memicu kebakaran. However, hingga saat ini masih belum ada bukti atau fakta yang konkret nih mengenai teori konspirasi ini. Karena fakta di lapangannya sendiri lebih nunjukin kalau kebakaran ini
sebenarnya faktor utamanya disebabkan oleh cuaca ekstrim dan angin kencang. Yang kedua, ada teori nih yang nyebutin kalau kebakaran ini disengaja untuk mendukung pembangunan kota pintar atau smart city. Tujuannya nih untuk membersihkan area-area tertentu, merelokasi penduduk, dan bikin ruang untuk infrastruktur canggih seperti AI dan 5G. Pendukung teori ini percaya nih kalau ada agenda tersembunyi dari pemerintah atau perusahaan besar untuk mengontrol masyarakatnya lewat teknologi. Mereka berpendapat nih kalau kejadian kebakaran itu bukanlah kejadian yang disebabkan oleh faktor alam, tapi lebih ke bagian dari strategi yang disembunyikan dari publik. Nah, yang ketiga nih, teori konspirasi juga nyebutin kalau ada keterlibatan antara tokoh politik nih dalam kasus kebakaran ini. Jadi banyak yang percaya nih, tokoh-tokoh politik seperti gubernurnya California, Gavin Newsom, dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, mereka ini sengaja membiarkan atau bahkan terlibat dalam kasus kebakaran ini sebagai bagian agenda politik atau ekonomi yang lebih besar. Ada yang berpendapat kalau kebakaran ini bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, seperti mempercepat kebijakan atau proyek tertentu yang menguntungkan nih pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang terlibat, baik dari segi politik maupun ekonomi. Nah, yang keempat, ada teori konspirasi nih yang mengklaim kalau kejadian kebakaran ini merupakan kejadian yang disengaja. Di mana ada sebuah video viral nih yang nunjukin sekelompok pemuda yang diduga terlibat dalam aksi kebakaran hutan. Beberapa orang menyangka kalau bisa jadi nih para pemuda ini merupakan agen CIA atau aktivis perubahan iklim yang menciptakan situasi ekstrim. Namun akhirnya orang-orang yang ada di dalam video itu udah membantah berita ini nih, kalau mereka tuh sama sekali nggak terlibat dalam kasus pembakaran ini. Dan belum ada bukti juga nih yang mendukung klaim tersebut. Tapi balik lagi, semua teori-teori konspirasi ini masih bersifat spekulasi, artinya ya belum valid kebenarannya. Masih butuh informasi yang terverifikasi dengan dasar yang kuat. Semoga kedepannya nih kita bisa dapat informasi yang lebih faktual, yang bisa lebih dicerna nih informasinya jadi lebih dalam. Tapi tenang aja guys, pemerintah dan masyarakat di sana juga nggak tinggal diam. Pasti mereka juga berusaha terus ya untuk meminimalisir atau bahkan mencegah bencana-bencana seperti ini untuk tidak terjadi lagi. Apalagi sekarang kan juga teknologi udah canggih ya, dimana banyak teknologi yang dipakai untuk mencegah kebakaran, kayak drone dan satelit yang bisa mendeteksi titik panas secara real time. Jadi gimana menurut kalian? Apakah kebakaran di Los Angeles ini benar-benar terjadi pure karena faktor alam? Atau memang ada agenda lain yang disembunyikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka sama pembahasan kali ini, jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga nyalain tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan pembahasan seru lainnya. So, that's it. See you in the next video only here on Set the Expos. Bye-bye. Sutradara nih kayaknya, garuk mulu kerja. Lihat deh, abang bangun deh. Co-host, dia nggak mau syuting apa Doi di meja sini, diem gitu Doi, mau nggak sih dia? Mempunyai cuaca yang sangat
Sendawa. Dan gilanya lagi nih, sampai muncul teori-teori ya, aku baru mau gini-gini lupa itu Setmers ya. Lupa itu beda opening.